Mari kita kembali melanjutkan topik podcast untuk minggu ini. Kali ini kita akan membahas mengenai pelayanan pelepasan. Merupakan suatu kesalahan jika kita langsung melayani pelepasan terhadap seseorang percaya atau orang yang belum percaya tanpa pimpinan Roh Kudus. Demikian pula jika kita berusaha melayani pelepasan tanpa kehadiran urapan, karena urapan itulah yang mematahkan kuk atau ikatan. Harus ada persiapan dari pelayanan pelepasan dan pembedaan roh terhadap orang yang menerima pelepasan. Untuk selanjutnya, saya sebut orang yang menerima pelayanan adalah ministry. Sekalipun pelepasan di bawah urapan atau kuasa Roh Kudus relatif mudah, karena roh melakukannya melalui Anda dan bukan Anda yang melakukannya, pemula yang sedang belajar berjalan dalam kuasa roh harus mendapat pelatihan secara langsung di lapangan dari seseorang percaya yang tahu bagaimana melakukan pelayanan ini. Pengalaman ini merupakan berkat yang besar dan persyaratan untuk memulai pelayanan pelepasan. Tidaklah penting jika seseorang belum dapat melakukannya, karena Alkitab mengatakan bahwa Roh Kudus akan mengajar segala sesuatu di bawah urapan ketika Anda melangkah di dalam iman dan mempercayai pimpinannya. Sesi ini akan menyediakan contoh-contoh perintah yang dapat Anda gunakan. Tetapi biarlah Anda merasa bebas untuk menggunakan cara Anda sendiri setelah Anda berdoa terlebih dahulu dan berserah kepada Roh Kudus dan katakan kepadanya bahwa Anda mempercayainya untuk memimpin Anda lakukan apa yang harus Anda lakukan. Penting untuk diingat bahwa semua perintah harus dibuat dalam nama Yesus Kristus. Anda tidak dapat memberikan perintah kepada setan dengan kekuatan Anda sendiri. Yesuslah yang mendelegasikan otoritas kepada Anda. Lukas 10 ayat 19. Sehingga pelayanan ini berhasil. Urapanlah yang Anda lepaskan kepada ministry dengan iman Anda, dan ministry harus menerimanya dengan iman. Ingatlah, kita harus memerintahkan roh-roh jahat dalam nama Yesus, karena Ia berkata bahwa kita akan melakukan apa yang dilakukannya, juga karena Ia pergi kepada Bapa. Yohanes 14 ayat 12. Sehingga Ia memerintah roh-roh jahat, Ia memerintah angin dan air, dan Ia memerintah Lazarus untuk bangkit dari mati. Ada bukti Alkitabiah untuk melakukannya. Sebelum melakukan pelayanan pelepasan, lebih bijaksana jika Anda melakukan wawancara terhadap orang yang mencari pelepasan. Banyak orang ingin mencari pelepasan karena mereka ingin menyingkirkan semua yang mengganggu mereka. Ini adalah motif yang salah, dan pelepasan tidak akan terjadi dalam kondisi seperti ini, karena ini adalah usaha yang sia-sia. Mereka seharusnya mencari pelepasan karena alasan pertobatan dan duka cita yang dari Allah karena telah mendukakan Roh Kudus. Mungkin ada pintu-pintu yang terbuka yang harus ditutup terlebih dahulu. Dengan demikian, roh jahat yang diusir keluar lewat pintu depan tidak kembali lagi melalui pintu belakang rumah yang masih terbuka bagi mereka untuk kembali. Pintu belakang inilah yang biasanya menjadi tempat berpijak bagi setan untuk memijakkan kakinya atau menjadi benteng di dalam kehidupan seseorang, yaitu melalui trauma fisik atau mental atau emosi seperti penolakan, kepahitan, tidak dapat mengampuni, kebencian atau dendam, kritik atau penghakiman terhadap orang lain, kemarahan, tidak bertobat, dosa yang disengaja atau rahasia, rohani yang suam-suam kuku, mengidolakan diri sendiri atau orang lain, tidak percaya, keraguan, menolak Roh Kudus, menyimpan benda-benda yang mengandung dosa dan tidak bersedia membuangnya, seperti praktek-praktek sihir atau objek-objek sihir, objek religius, atau praktek-praktek yang melambangkan pelayanan roh religius atau roh dusta. Demikian pula di dalam Alkitab, kita tidak boleh melihat para rasul diidolakan. Ini semua dapat menghalangi pelepasan. Harus ada pertobatan ilahi dan pengakuan dari semua ini sebelum pelayanan pelepasan. Jika pelayanan pelepasan berdoa sebelum memulai pelayanan dan bergantung pada Roh Kudus untuk membedakan roh atau karunia perkataan, pengetahuan, dan perkataan hikmat mengenai apa yang harus dilakukan atau dikatakan, maka Roh Kudus akan memimpin dan menunjukkan apa yang perlu dipertobatkan terlebih dahulu. Jika ada pelayanan kesembuhan batin, yaitu kesembuhan terhadap manusia batinia atau jiwa,
yaitu dari hati yang hancur atau roh yang terluka, maka harus disembuhkan dulu sebelum melayani pelepasan dengan tujuan untuk menutup pintu-pintu trauma masa lalu yang melukai jiwa atau pikiran. Ikutilah pimpinan Roh Kudus dan perintahkan pintu-pintu tersebut tertutup dan disegel dicuci dengan darah Yesus Kristus di dalam nama Yesus, dan mintalah Tuhan untuk menyegel mereka di dalam roh dengan menggunakan iman yang mempercayai namanya, maka ia akan melakukannya. Kadangkala tindakan ini saja telah membuat pelepasan, karena kesembuhan dan pelepasan adalah satu dan sama, hanya berbeda manifestasi. Sekalipun urapannya sama, berserahlah kepada Roh Kudus setelah mengakui kebesarannya dan urapannya, kemudian percayalah dan ikuti inklinasi dari intuisi Anda, yaitu roh Anda, segera sesudahnya. Anda mengatakannya bahwa Anda mempercayai Roh Kudus, oleh sebab itu segera lakukan. Anda akan merasa heran betapa akuratnya ia memimpin Anda. Mari berjalan dalam kuasa Roh Kudus dan mengupas tentang peperangan spiritual. Subscribe YouTube channel kami dan nyalakan lonceng notifikasi serta follow sosial media kami untuk mendapatkan konten Kristiani secara reguler.